Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Masih dalam suasana kemerdekaan ya. Jadi sebelum kita melakukan ibadah kita, saya minta Bapak Ibu untuk mengisi bangku yang kosong dulu di depan. Boleh berpindah, kita mengisi dulu yang paling depan. Karena sebagian teman-teman kita masih merayakan 17-an ya, anak-anak sekolah minggu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Untuk alat komunikasi dimohon untuk di silent. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan dengan menyambutnya dalam Mazmur 46 ayat 2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mari kita angkat pujian Saat Ku Menyembahmu. Kita satukan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Kita hayati setiap liriknya. Kita ucapkan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan selama satu pekan ini. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kita pujikan dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saat ku katakan dengan sungguh-sungguh Bapak. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas. Katakan ku angkat hatiku.
Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sangat mengucap syukur Engkau telah memberkati tiap-tiap dari kami untuk sampai di tempat ibadah ini. Kami akan bersekutu melayani Engkau Tuhan dalam puji-pujian dan juga belajar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Kau urapi juga, agar apa yang nanti kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tiap-tiap dari kami Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Masih semangat kemerdekaan ya Bapak Ibu. Jadi harus pasang muka senyum yang smile tuh, kayak busis tuh, smile. Kita akan angkat pujian NP 268. Ada terang sekarang padaku karena sampai kapanpun ada terang Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada terang sekarang padaku, keindahan tak terbit, melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang terbit, Ada hidup ini padaku, lagu puji baginya. Yesus Tuhanku yang Maha Tahu, menangkap isinya. Terang sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri, ada terangnya padaku. Anak hidup ini padaku, karena Tuhanku dekat, rasa damai tinggal dalamku, penuh dengan berkat. Ada sukacita padaku, ada kasih dan puja, tersedia kurnia bagiku di surga yang megah. Terang sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri, ada terangnya padaku. sekali lagi. Terang sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri, ada terangnya padaku. Amin. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Sekali lagi dari Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Pembacaan akan dibacakan dari mimbar ke sidang secara bergantian. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Nanti kita akan belajar dengan judul khotbah berkat yang terhambat. Sekarang kita akan tetap memuji Tuhan dengan doa yang mengubah segala sesuatu, karena saya percaya Bapak Ibu, doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan, ya, betul? Jadi setiap apapun kesulitan kita, apapun keluh kesah kita bisa curhatkan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita angkat pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita katakan, saat kenyataan di depan kita dan mengecewakan perasaan kita, hanya Tuhan yang memandang kita. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
rasakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bapa yang Maha Agung, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkaulah benar-benar Tuhan pengharapan kami satu-satunya, tempat kami berteduh di tengah-tengah badai kehidupan ini. Di dalam segala perkara, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kami. Bapa yang Maha Agung, kepadamulah kami berseru, kepadamulah kami menyerahkan segala sesuatu. Dan pada saat ini kami jemaat-Mu ya Tuhan, bersama-sama merendahkan diri di hadapan hadirat Bapa, menyampaikan seluruh doa permohonan kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan untuk mendengarkan kami, berkenan untuk mengabulkannya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Hari ini kami menyerahkan saudara kami, Ibu Pipin, Tuhan menolong dia, supaya saudara kami ini segera mendapat pemulihannya oleh karena kasih sayang-Mu. Demikian juga kami menyerahkan Pak Robert, Tuhan, kiranya Pak Robert juga segera mendapatkan pemulihan dari luka-lukanya, Tuhan menolong dia. Kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Berkat-Mu turun atas dia, juga atas putrinya yang terganggu oleh karena sedang demam. Tuhan juga menolongnya. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Demikian juga dengan teman-teman, saudara-saudara kami yang lain yang sedang mengalami kelemahan tubuhnya. Kami membawa mereka semua ke dalam tangan kasih sayang Bapa yang penuh kasih sayang untuk kami. Hari ini kami juga menyerahkan seluruh anak-anak muda kami Tuhan, pemuda-pemuda kami, para remaja, anak-anak kami semua, bahkan yang masih usia balita sekalipun, kami menyerahkan mereka penuh ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sedang berubah pada saat ini, Tuhan jagailah mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk terus berdiri teguh dalam iman mereka. Kami menyerahkan orang-orang tuanya, ayah bundanya, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kuasa kepada ayah bunda, supaya mereka semua Tuhan dapat mengarahkan putra-putrinya untuk senantiasa memandang kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang berubah dengan cepat pada saat ini. Kami menyerahkan juga semua Bapak Ibu kami, orang-orang tua kami, para senior kami. Tuhan menolong mereka, baik kesehatan jasmaninya senantiasa Tuhan jagai. Kiranya kami semua Tuhan, para senior, bisa terus mengarahkan anak-anak muda kami. Jadikanlah kami teladan bagi mereka di dalam hal kesetiaan dan ketaatan kami semua di hadapan hadirat-Mu. Kami menyerahkan rencana retreat kami Tuhan, tanggal 15-16 September mendatang. Kami menyerahkan penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami serahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Biarlah kami semua menjadi alat-alat yang indah di tangan Tuhan, dan kami terus menyebarkan kasih-Mu kepada bangsa ini. Seluruh bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai pada hari ini Tuhan memberkati kami semua. Kami dapat dengan bebas untuk bersama-sama beribadah di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang pada saat ini sedang bergumul dengan tempat ibadahnya. Tuhan tolonglah mereka.
Anugerahi mereka terus iman yang kokoh kuat, senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami serahkan mereka semua Tuhan, saudara-saudara kami yang kesulitan untuk mendapatkan tempat ibadah mereka. Tuhan menolong mereka semua. Kiranya hati mereka tidak kendor di dalam mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi mereka. Seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir ada di dalam tangan kasih sayang-Mu. Kiranya kami dapat beribadah dengan penuh sukacita dan penuh dengan kebenaran dan roh di bawah tuntunan Tuhan. Kami serahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu. Tuhan menganugerahi kekuatan khusus, dan melalui saudara kami ini kami mendengarkan sabda-Mu. Tuhan mengurapinya sehingga kuat kuasa Tuhan dinyatakan lewat saudara kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang maha tinggi. Kami sampaikan doa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Diakon Sri Dadi. Masih semangat Bapak Ibu? Kurang keras. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri karena kita akan memuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dari awal dengan bersorak-sorai Bapak Ibu. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. Yes. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Timbul. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan. Tiada henti kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas berkat-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami dan orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mengembalikan sedikit perpuluhan dan juga persembahan kami untuk kemuliaan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pelayanannya untuk keluarga Bapak Timbul. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dilayani oleh Bapak Mister Yono yang berjudul Berkat yang Terhambat, kita akan disiapkan dulu oleh persembahan pujian dari PKMB dan PKRB. Dipersilahkan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Hosea yang memberi kesempatan saya untuk bisa sharing bersama-sama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya kasih judul berkat yang terhambat. Ya. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami punya keyakinan pada saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu serta menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan yang membawa berkat bagi kami sekalian. Pada kesempatan ini kami ingin belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memimpin kami, memberi bimbingan kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kebodohan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah junjungan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kenapa saya ngasih judul berkat yang terhambat? Supaya timbul pertanyaan. Ya. Kenapa Pak berkatnya kok terhambat? Ya, biasanya judul itu menentukan untuk orang bereaksi, ya, mencari sesuatu. Kenapa? Apa yang menyebabkan berkat itu menjadi terhambat terhadap kita sekalian sebagai umat Allah? Ya, tidak selamanya berkat itu lancar jaya. Oh tidak, ya, kadang-kadang juga terhambat, saudara. Ya, akibat daripada sesuatu tentunya. Nah, pada kesempatan siang ini kita akan belajar apa sih yang menyebabkan berkat itu menjadi terhambat di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kisah ini saya ambil dari kisah yang sudah sering kita dengar. Ya. Next, Mas. Yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, kalau saudara baca perumpamaan itu, ini adalah salah satu cerita Alkitab yang sudah terkenal, baik di sekolah minggu maupun dikhotbahkan berulang-ulang. Ya, tentang dua anak yang hilang ini ya. Satu yaitu anak bungsu yang meminta harta milik bapaknya sebelum bapaknya meninggal ya. Dia minta, "Bapak, mana bagianku, warisanku?" Ya, kemudian bapaknya memberikan warisan itu dan dia pergi. Ya, berfoya-foya hidupnya karena uangnya banyak, ya, dia pergi jauh dari orang tuanya. Ya, satu saat uangnya habis. Ya, saudara tahu ceritanya ya. Bagaimana anak bungsu ini dia harus bekerja pada satu pengusaha babi. Ya, pada saat dia pengusaha babi ini dan terjadi kelaparan di daerah itu, dia nggak bisa makan. Ya, pada waktu dia mau makan makanan babi saja dimarahi, ya, sama pengusaha ini, nggak boleh kamu makan makanan babi ya. Itu untuk babi, bukan untuk kamu. Ya, betapa sedihnya si anak bungsu ini. Ya, oleh karena itu dia merasa, waduh, saya sudah nggak benar hidup saya. Ya, padahal di rumah bapakku, ya, wah banyak sekali. Ya, pekerja-pekerja dan bisa makan dengan leluasa. Akhirnya dia bertobat dan dia pulang anak bungsu ini, ya, kembali ke rumahnya, ya. Nah, yang menariknya adalah pada waktu dia pulang, ya, bapaknya dari jauh sudah merangkul dia dengan sukacita, ya. Tetapi yang ingin saya ceritakan adalah justru kakaknya, ya. Tetapi ternyata kedatangan adiknya ini tidak disambut gembira oleh kakaknya. Tadi saudara baca ya, di bacaan kita ini ya. Saudara, kisah ini sebetulnya menceritakan tentang dua anak yang hilang, ya, bukan satu. Anak yang bungsu itu hilang dari rumah, tapi anak yang sulung sebenarnya hilang di rumah. Ya. Kenapa demikian? Ya, sebab sikapnya anak sulung ini, saudara, pada waktu adiknya pulang, pada waktu adiknya bertobat, ya, dia bukannya sukacita seperti bapaknya. Tetapi justru dia menjadi punya sikap seperti orang-orang Farisi. Maksudnya gimana? Dia tidak suka ada orang yang bertobat, ya. Saudara tahu orang Farisi ya? Orang Farisi itu orang yang beragama, yang merasa dirinya benar. Dan ketika melihat orang yang bertobat, orang-orang berdosa, bukannya dia bersyukur orang berdosa itu bertobat, tapi justru sebaliknya. Seperti anak sulung ini, dia marah. Ya, pada waktu bapaknya merangkul, mengasihi dan mengampuni, bukannya dia bersukacita, tapi dia marah, saudara.
Ya, seperti yang kita baca tadi itu. Karena dia merasa bahwa seharusnya orang itu dihukum. Seharusnya orang berdosa itu dihukum, bukan diampuni. Ya, sikap inilah yang menyebabkan anak yang sulung tadi itu seperti anak yang terhilang, saudara. Ya, bapaknya berkata, engkau sudah bersama dengan aku. Ya, sebetulnya engkau bisa menikmati apa saja yang aku miliki. Ya, karena itu adalah kepunyaanmu. Tetapi rupanya si anak sulung ini dia hanya bekerja keras, ya, sehingga dia tidak mengerti hati bapaknya yang penuh dengan kasih, yang ingin memberkati secara luar biasa, saudara. Ya, saudara bisa lihat anak sulung ini tidak merasakan kebahagiaan, dia tidak bersuka cita, ya, dan dia tidak mengalami berkat bapaknya. Kenapa? Penyebabnya adalah karena sikap hatinya yang salah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sikap hati salah yang seperti apa yang harus kita singkirkan. Ya, supaya kita tidak seperti orang-orang Farisi tersebut. Ya, di dalam kehidupan kita khususnya, seringkali kita merasa, wah saya sudah mengenal Tuhan, sudah rajin ke gereja, sudah menjadi orang Kristen. Tetapi ternyata saudara, kalau kita tidak berhati-hati, maka sikap orang Farisi itu akan menjadi sikap kita, yaitu sikap yang sering membenarkan diri sendiri. Sikap yang merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Punya kesombongan secara rohani. Orang lain mah orang berdosa, orang yang harus dihukum. Ya. Itulah sikap yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Persis seperti anak sulung ini. Ya. Dia di rumah bapaknya tapi tidak menikmati berkat daripada bapaknya. Dia tidak suka orang lain bertobat. Nah, mari kita melihat sikap hati yang seperti apa yang menyebabkan berkat-berkat Tuhan itu menjadi terhambat. Yang pertama, yaitu sikap hati yang salah yang pertama adalah tidak suka pujian dan penyembahan. Kita baca tadi ya, ayat 25 dan 26, dikatakan di sana, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Tahukah saudara mengapa seorang tidak bisa mengalami berkat rohani dalam kehidupannya? Karena dia tidak mengerti tentang pentingnya pujian penyembahan. Ya, tidak mengerti musik. Ya. Hatinya tidak terangkat kepada Tuhan pada waktu memuji Tuhan. Tidak menikmati hadirat Tuhan. Ya, sehingga orang banyak datang ke gereja, mereka berpikir bagian terpenting itu hanya khotbah, Pak. Ya, jadi selama pujian, selama penyembahan, dia diem saja. Atau kalau enggak, asik main HP. Karena dia merasa pujian dan penyembahan enggak ada artinya. Yang penting kan khotbahnya. Saudara lupa, ya. Tidak demikian, saudara. Ya, Allah akan hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Tadi nyanyian nomor 1 tadi ya, yang kita nyanyikan tadi ya, di pujian awal tadi ya. Allah hadir di tengah pujian umatnya. Jadi betapa pentingnya sebagai umat Tuhan, saudara dan saya harus mengerti, saudara, betapa powerfulnya kuasa dalam pujian dan penyembahan. Saya ulangi, betapa powerfulnya kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur itu. Kalau saudara baca ya. Mazmur 22 ayat 4 yang tadi kita nyanyikan di awal yang pertama tadi. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya. Belum semua orang Kristen menguasai atau memahami kuasa di balik pujian dan penyembahan, saudara. Ya. Ini penting kita pelajari bersama-sama ya. Padahal dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan duduk bersemayam ya, di atas puji-pujian umatnya. Ya, mereka yang beranggapan bahwa pujian kepada Tuhan itu seringkali disamakan dengan apa? Seperti nyanyian biasa, ya, nyanyian lagu-lagu sekuler pada umumnya, ya. Saudara,
Menyanyikan pujian kepada Tuhan itu sangat berbeda dengan menyanyi nyanyian biasa. Saya ulangi ya. Pujian kepada Tuhan atau menyanyikan pujian kepada Tuhan itu sangat berbeda dengan menyanyikan nyanyian populer yang biasa. Ya, karena memang benar nyanyian biasa paling-paling bisa menghibur hati kita. Ya, seringkali kita menyanyi itu menjadi senang. Itu betul, Saudara ya. Karena itu melegakan saraf kita, kadang menyehatkan kita, ya, membuat kita tidak stres ya dengan menyanyi. Itu betul, ya. Tetapi yang lebih penting Saudara pada waktu Saudara menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, maka Saudara dimensinya tidak hanya masalah tubuh kita, kesehatan kita, tetapi lebih daripada itu Saudara dan saya dibawa ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi roh. Ya. Ini harus kita mengerti Saudara. Ya. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab itu ya, bahwa Allah yang kudus bersemayam dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika umat Tuhan memuji Dia lewat pujian dan penyembahan, firman Tuhan berkata, pada saat yang sama Tuhan akan bertahta di atas puji-pujian tersebut. Dengan kata lain, kehadiran Tuhan ada pada waktu saudara dan saya memuji dan menyembah Dia. Tuhan hadir. Nah, kalau Tuhan hadir Saudara, dampaknya luar biasa. Itu tidak hanya kesehatan kita, tetapi roh, berkat yang saudara dan saya bisa terima. Luar biasa Saudara. Kalau Tuhan sudah hadir, segala hal persoalan yang saudara hadapi itu bisa dipecahkan. Karena memang Tuhan ada di situ. Itulah pentingnya bagi kita orang Kristen untuk selalu memuji dan menyembah Dia. Saya ngambil satu contoh di perjanjian lama. Next Mas. Ini ya, 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapatkan angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Cerita ini Saudara di tengah-tengah menghadapi situasi kekurangan air dan kepungan musuh pada waktu bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Moab, ya mereka dikepung begitu, yaitu Raja Yosafat, Raja Yehuda, kemudian dengan sekutunya bersekutu bersama-sama dengan Raja Israel pada waktu itu, ya dia kebingungan karena dikepung Saudara. Wah ini gimana kita ya? Kondisinya gawat, ya sehingga waktu itu dia ayo udah, Yosafat mengatakan, ayo kita cari Nabi Tuhan. Dan ketemulah Nabi Elisa. Ya, waktu ketemu Nabi Elisa bilang apa di situ? Nah ini yang kita baca tadi itu ya. Cari pemain kecapi, suruh ke sini. Ya. Nah pada waktu dia main kecapi dan memuji Tuhan, ya tujuannya apa untuk mencari ini ya? Apa pemain kecapi itu? Tujuannya adalah untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan herannya Saudara, ketika pemain kecapi ini bermain memuji Tuhan dengan pujian penyembahan, maka Tuhan hadir dan memberikan inspirasi kepada Nabi Elisa pada waktu itu. Seperti yang kita baca di dalam ayat itu, ya. Lewat inspirasi yang turun ini mereka mendapatkan petunjuk dalam mengatasi situasi yang sukar itu. Ya, yang ayat 16 dan 17 itu, ya. Kemudian berkatalah beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Enggak ada hujan, Saudara, kering. Tapi firman Tuhan buat parit. Dibuat parit-parit Saudara ya. Banyak parit-paritnya dibuat. Padahal musim kering untuk apa? Saya butuhnya air, bukan parit. Ya. Bukan got yang dibutuhkan, ya.
air yang dibutuhkan. Tapi firman Tuhan mengatakan buat parit-parit itu. Ya, walaupun mereka dikepung, walaupun tidak ada angin dan tidak ada hujan. Ya, tapi parit itu menghasilkan air yang berlimpah. Karena siapa saudara? Karena kehadiran Tuhan. Bagi manusia sulit. Saya juga gak bisa bayangin gimana. Musim kemarau gini saudara buat parit, tiba-tiba ada airnya. Dari mana? Ya, tapi ayat 18 yang hebat lagi. Dan itu pun adalah perkara yang ringan. Bagi Tuhan itu perkara yang cetek. Ya, yang ringan saudara di mata Tuhan. Tidak ada perkara yang besar, tidak ada perkara yang berat di mata Tuhan. Kalau Tuhan hadir, semuanya bisa diatasi saudara. Pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan, segala persoalan yang sulit, Tuhan katakan dalam ayat 18, itu perkara ringan bagi Tuhan. Apa yang tidak dipecahkan, bisa dipecahkan oleh Tuhan? Yang tidak masuk akal kita saja bisa. Yang tidak bisa kita lakukan bisa dikerjakan oleh Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan itu penting, saudara. Ya, karena pada waktu saudara dan saya memuji nama Tuhan, segala persoalan yang saudara dan saya hadapi itu ringan di mata Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang sukar, yang tidak bisa dipecahkan. Semua perkara mudah bagi Allah. Betapa indahnya saudara hidup yang mengandalkan kemampuan Allah yang tidak terbatas itu. Ya, karena itu saudara jadikanlah pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Saya ulangi, karena itu jadikanlah pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Ya, karena pujian dan penyembahan adalah sebuah persembahan yang sangat diperkenan oleh Tuhan. Ketika umat Tuhan mempersembahkan pujian dan penyembahan, maka Allah akan hadir dan siap menolong saudara dan saya. Contoh lain di Perjanjian Lama juga ada, itu di 1 Samuel 16 ayat 23. Kalau saudara nanti sempat baca ya, 1 Samuel 16 ayat 23 itu cerita tentang Saul dan Daud. Ya, Saul ini seringkali dikuasai oleh roh jahat, saudara. Ya. Tetapi pada waktu Daud datang dan dia memainkan kecapinya dan memuji Tuhan, maka roh jahat itu pergi daripada Saul. Jadi roh jahat pun takut. Pada waktu saudara dan saya memuji Tuhan, maka roh jahat ini pun ketakutan pergi saudara. Seperti yang dialami oleh Saul dan Daud. Ya, oleh karena itu Saul mengatakan, "Udah, Daud menjadi pelayanku." Dia ngomong kepada bapaknya Isai, "Isai, mulai dari sekarang Daud menjadi pelayanku." Ya, Daud pada waktu itu masih muda, saudara, menjadi pelayannya Saul, bagian bawain senjatanya Saul. Tapi pada waktu roh itu jahat itu datang menguasai Saul, Daud tahu dia memuji Tuhan dengan kecapinya dan roh jahat itu pergi. Ya, saudara bisa baca 1 Samuel 16 ayat 23. Saudara dan saya tidak usah takut dengan roh jahat, dengan setan-setan tidak usah takut. Pada waktu saudara menyembah dia, pada waktu saudara memuji dia, kehadiran Tuhan itu membuat roh-roh jahat itu menjauh dari saudara dan saya. Wah, itu kan perjanjian lama semua, Pak. Emang masih berlaku? Oh, perjanjian baru juga ada. Yuk kita lihat contoh yang kedua, ya. Nah, saudara tahu ya cerita tentang Paulus dan Silas, ya. Satu ketika mereka ada di kota Filipi, ya, di daerah Makedonia, ya. Di kota tersebut itu adalah kota yang Filipi itu kota yang maju, saudara ya. Penduduknya, sayangnya penduduknya masih banyak yang datang kepada peramal, ya, tukang tenung, dan mereka mencoba mencari berkat lewat roh-roh kegelapan, seperti itulah kira-kira. Nah, di kota ini Paulus mendapat banyak tentangan dari orang-orang yang tidak suka tentang pemberitaan Injil. Ya. Nah, satu saat ada orang yang merasa dirugikan, ya, dengan apa yang Rasul Paulus dan Silas lakukan, ya, dengan mengusir, ya, roh-roh jahat tadi itu. Ya, akibatnya apa? Rasul Paulus dan Silas ditangkap dan dia difitnah sebagai pengacau kota. Ya, mereka kemudian diapain? Didera, dimasukkan ke dalam penjara. Ya, saya bacakan untuk cerita ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 dan 24 bunyinya demikian. Setelah mereka berkali-kali didera,
mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, kira-kira gimana reaksi saudara pada saat mengalami seperti Paulus dan Silas? Ya. Paulus dan Silas sudah setia melayani Tuhan, memberitakan Injil kemana-mana. Yang didapat apa? Ditangkap, dimasukkan penjara. Bukan hanya dimasukkan penjara, saudara lebih lihat di situ ya, gambaran ilustrasinya. Mereka harus dipasung dengan kuat. Jadi yang lain tidak dipasung, saudara. 2 orang ini dipasung. Kira-kira gimana? Wah, repot ya kalau dipasung kayak gitu. Gimana caranya? Ya, kalau punya sakit asam urat gimana? Waduh ya, setengah mati saudara ya, nggak bisa apa-apa, wong kakinya dipasung gitu. Keju bahasa Jawanya ya, capek, duduk gitu ya, sambil kakinya diginikan. Ya, kira-kira gimana kalau saudara saya mengalami itu? Wah pasti ngomel ya. Tuhan ini gimana Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan kok malah saya dipasung, di penjara ya. Mungkin saudara dan saya ngomel-ngomel itu ya kalau mengalami hal tersebut. Tetapi apa yang Rasul Paulus dan Silas lakukan? Ayat 25 dari Kisah Para Rasul 16. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kenapa Paulus dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang susah, bukannya ngomel saudara, tapi dia menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Karena Rasul Paulus tahu pada waktu dia menyanyikan puji-pujian, Tuhan akan hadir bertahta di atas puji-pujian Rasul Paulus dan Silas. Saudara bisa tahu ya, ketika Tuhan hadir, apa yang terjadi kalau Tuhan sudah hadir? Ayat 26, next mas. Itu ya, 26 ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi bukan hanya belenggu yang copot, saudara, pintu penjara yang dijaga ketat, yang dikembok tadi itu semuanya lepas terbuka. Emang ada yang bisa membatasi kehadiran Allah? Enggak ada. Ya. Kalau Tuhan sudah hadir, apa yang mustahil? Jika Tuhan hadir, tidak ada yang mustahil, saudara. Apa yang sukar bagi Tuhan? Sangat mudah, tadi sudah kita baca tadi ya, kecil di hadapan Tuhan. Ya. Adapun pintu-pintu yang tertutup terbuka. Ya. Belenggu-belenggu dilepaskan. Luar biasa saudara, kekuatan pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu. Ya. Mengapa Tuhan senang menaikkan pujian? Kenapa Tuhan senang kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Dia dalam menghadapi situasi yang sulit itu? Jawabannya sederhana, saudara. Supaya saudara dan saya tidak terjebak dengan yang namanya bersungut-sungut. Ya, karena bersungut-sungut itu adalah perkataan yang negatif. Ya. Saudara buka 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Ya, saya bacakan juga kalau belum sempat baca. Di HP juga ada ya. 1 Korintus 10 ayat 10 bunyinya demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, cerita ini cerita tentang orang Israel. Orang Israel itu sudah disertai Tuhan. Ya, kalau siang enggak kepanasan karena tiang awan, kalau malam enggak kedinginan karena ada tiang api. Ini kan ditolong oleh Tuhan dari perbudakan, supaya dia menjadi orang merdeka dan mendapatkan negeri yang baik. Di tengah perjalanan Tuhan kasih semuanya yang dia butuhkan. Mulai dari air, makanan gak ada di padang gurun, kasih mana dari surga. Ya, roti, rotinya gak sembarang roti ini saudara, rotinya malaikat ini. Sehingga mereka gak ada yang sakit.
Dengan makan roti mana itu tidak ada satupun yang mereka sakit itu. Ya, full antioksidan dan teman-temannya. Ya, termasuk vitamin. Saudara boleh selidiki itu yang namanya mana itu ya. Komplit saudara, ada vitaminnya, ada segala macam. Dari mana itu? Mereka pengen daging, bosan dengan kasih burung sama Tuhan ya. Burung puyuh banyak itu, berlimpah-limpah. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan itu? Masih saja ngomel saudara. Sudah dikasih berkat yang luar biasa, diberi yang baik, diberi pengharapan yang luar biasa, masih ngomel. Ya, yaitu yang namanya bersungut-sungut. Hati-hati saudara. Ya, di antara saudara dan saya kalau masih senang yang bersungut-sungut, wah sayang ya, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Karena mereka tidak taat kepada mereka. Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak pernah memuji Tuhan. Isinya cuma ngedumel, ngomel aja dengan segala persoalan yang dihadapi. Tuhan tidak suka itu. Ya, tapi Tuhan suka pada waktu saudara dan saya mengalami kesulitan, ayo kita memuji Tuhan. Ya, pada saat saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Jadi memuji Tuhan merupakan kewajiban bagi kita. Ya, karena dialah yang menciptakan kita. Pertanyaannya adalah, kapan Pak kita harus memuji-muji Tuhan? Wah, ada yang menjawab, ya saat ibadah Pak di gereja. Memang setiap kali ibadah kita di gereja selalu ada pujian ya. Atau ketika saya mengalami mujizat Pak, wah saya memuji Tuhan. Atau ketika saya dapat naik pangkat Pak, saya memuji Tuhan. Apa hanya itu? Tidak saudara. Ya, tidak. Seharusnya dan saudara dan saya tidak hanya saat kita senang, saat kita diberkati. Ya, tidak seperti itu. Atau hanya saat di gereja, atau hanya saat jam doa. Oh tidak seperti itu saudara. Ya. Contohlah Daud, ya kita lihat Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Apa yang dikatakan di sana? Mazmur, Daud mengatakan apa? Aku hendak memuji Tuhan pada apa? Segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pada waktu Daud menulis ini saudara, Daud sedang menghadapi masalah yang berat. Tetapi dia tetap bertekad untuk tetap memuji-muji Tuhan. Kata kalimat segala waktu itu berarti pujian bagi Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi. Tidak tergantung mood kita. Tetapi memuji-muji Tuhan haruslah menjadi bagian hidup orang percaya. Saudara, tidak ada agama lain, agama Kristen itu selalu mengajarkan puji-pujian. Menikah seneng, ada puji-pujiannya? Ada. Berduka, ada yang meninggal, ada puji-pujiannya? Ada. Ya, di gereja bersukacita, menyembah Tuhan, ada puji-pujiannya? Ada. Ya, karena puji-pujian ini beda dengan nyanyian biasa tadi, beda saudara. Ya, ini membawa kita kepada dimensi roh yang membawa kehadiran Tuhan. Dan itu kekuatannya luar biasa. Ya. Jadi penting bagi kita saudara untuk mengerti tentang pujian dan penyembahan. Jangan seperti anak sulung. Ya, begitu ada pujian, tari-tarian, penyembahan, apa itu? Ya, gak ngerti. Padahal dia di rumah bapaknya bertahun-tahun. Dia tidak pernah memuji bapaknya. Sehingga dia tidak menikmati sukacita. Persis kayak orang Farisi. Kayak para imam. Di rumah Tuhan tiap hari. Belajar firman Tuhan tiap hari. Tetapi dia tidak pernah memuji Tuhan, saudara. Hatinya dipenuhi dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sikap itu yang harus kita hindari. Sikap hati yang kedua, next. Yang harus kita hindari atau yang salah. Yaitu tidak mau mengampuni. Ya, kita lihat ayat 27 ya. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, pada waktu adiknya pulang bertobat kembali kepada bapaknya. Bapaknya menyambut dengan sukacita, tetapi kakaknya tidak suka. Kakaknya marah, saudara, karena bapaknya mengampuni kesalahan daripada adiknya.
Saudara, tahukah sikap marah, dendam, jengkel itu adalah sumber sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Saya ulang ya, marah, dendam, jengkel itu merupakan sumber penyakit di dalam kehidupan kita. Sikap semacam itulah yang menutup pintu berkat Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah itu adalah Allah yang berkemurahan, saudara. Tidak dibalasnya setimpal dengan perbuatan kita. Kalau Allah itu cuma adil saja, ada yang masuk surga? Kalau Allah cuma maha adil saja, stop sampai di situ. Saudara dan saya masuk neraka semua. Karena saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Tidak ada. Ya dosa harus dihukum. Tapi untungnya saudara, Allah itu maha pengasih. Selain maha adil, maha pengasih. Ya, mau mengampuni saudara dan saya lewat penyaliban Tuhan Yesus. Dosa saudara dan saya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya, yang mengirimkan putranya di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya dosanya bisa ditanggung oleh Dia. Ini karena apa? Karena kasih. Ya, karena kasih. Jadi kalau Allah mengatakan maha adil, ya dosa harus dihukum. Tapi di balik itu Allah juga maha kasih. Dia memberikan putranya yang tunggal untuk menebus saudara dan saya karena kasihnya saudara. Ya, oleh karena itu saudara dan saya harus meniru apa yang Tuhan ajarkan untuk mau mengampuni orang lain. Ya. Saudara tahu dalam doa Bapa kami, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Ya, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa demikian? Sebab jika kita mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Tapi sebaliknya jika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan kita pun tidak diampuni oleh Tuhan. Ini ajaran yang penting saudara. Jadi sikap hati kita harus kita jaga. Ya, jangan sampai kita tidak mau mengampuni seperti anak sulung ini. Ya, Tuhan pernah berkata, jika kamu pergi ke rumah Tuhan dan mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lihat hatimu dulu. Ya, apakah engkau ada sesuatu, ada sengketa dengan orang lain? Ya, tinggalkan persembahanmu dulu, pergi berdamai dulu. Ya, apakah itu dengan saudaramu, dengan orang tuamu, dengan tetanggamu, dengan siapa saja. Kalau sudah berdamai, balik lagi. Baru persembahan itu diterima oleh Tuhan. Ya, itu ajaran Tuhan saudara. Ya, Tuhan mau kita memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni saudara. Karena kita memiliki hati yang mau mengampuni, maka hati kita menjadi hati yang bersih. Nah, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ya. Walaupun kita di rumah Tuhan, mengaku sebagai anak Bapa, tapi bila hati kita ini saudara penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, maka berkat ilahi itu akan terhambat dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau itu terjadi, izinkan Roh Kudus saudara masuk dalam hidup kita, masuk dalam hati kita. Ya. Izinkan Roh Kudus masuk supaya Roh Kudus yang penuh dengan kasih itu bisa mengubahkan saudara dan saya sehingga kasih Allah bisa mengalir dalam hati saudara. Ya, karena buah Roh adalah kasih. Saudara masih ingat pada waktu Tuhan Yesus ya, dinyatakan oleh Bapaknya, yaitu dengan turunnya Roh Kudus, itu dilambangkan seperti apa? Burung merpati itu, ya, burung merpati. Kenapa kok burung merpati? Kenapa enggak burung beo? Kan lebih pintar burung beo, gitu, bisa nirukan macam-macam. Atau kalau enggak burung Garuda yang lebih gagah, gitu ya. Lebih gagah dong daripada burung merpati. Kenapa burung merpati sudah yang dipakai simbolnya ya? Kok enggak burung beo atau burung Garuda atau burung yang lainnya? Ya, saudara tahu menurut ilmu zoologi itu ternyata merpati itu binatang yang tidak punya empedu, yang tidak punya racun hati yang pahit. Ya, empedu itu kan untuk racun ya.
Jadi merpati itu enggak punya itu. Sehingga sebagai ketulusan itu selalu digambarkan seperti burung merpati. Karena dia enggak punya empedu, saudara. Ya. Tidak ada hati yang pahit yang disimpan. Makanya digambarkan seperti burung merpati, bukan burung beo. Ya. Itu gambarannya, saudara. Bahwa tidak ada hati yang pahit yang disimpan. Tidak ada racun yang disimpan di dalam hatinya. Ya. Oleh karena itu, saudara dan saya perlu mengundang Roh Kudus turun, saudara. Supaya saudara dan saya bisa menghilangkan kepahitan dalam hidup ini. Ya, mau mengampuni orang lain. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 31-32. Dikatakan di sana, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tadi pagi ada cerita apa di sekolah minggu, khususnya yang bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda ya. Yaitu tentang apa? Yusuf. Ya, saya ngambil ceritanya tadi Pak Pendeta sampaikan ya. Yusuf ini saudara dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, kurang ajar ya saudara-saudaranya. Dijual, jadikan budak lagi. Ya. Nah setelah dijadikan budak, dia dibeli oleh Potifar. Tapi sayangnya tante Potifarnya tertarik nih. Ya, sama si Yusuf ini. Wah lirak-lirik itu. Hai Yusuf ini gagah ini ya. Kata Pak Pendeta tadi ganteng lagi. Ya aduh udah gagah, ganteng gitu. Harum baunya gitu. Wah menarik ini ya. Tante Potifar rupanya kipit-kipit saudara ya. Kipat-kipit kalau anjing kan gitu ya. Kalau udah tertarik ekornya kipat-kipit gitu ya. Nah ini sama ya. Tante Potifar ini juga gitu. Wah tapi kok Yusufnya gak respon-respon nih ya. Udah diajak berkali-kali gak respon nih Yusufnya ini. Kurang ajar nih Yusuf nih ya. Akhirnya ya udah difitnah. Ya karena dia jengkel tante Potifarnya. Ya Yusufnya akhirnya dimasukkan penjara saudara. Berapa lama? 13 tahun. Gak main-main saudara di penjara 13 tahun ya. Luar biasa ya. Sudah dijual, ya, ditaruh penjara 13 tahun, ya. Wah, itu harusnya jengkelnya minta ampun kepada saudaranya yang menjual tentunya ya. Tetapi di dalam Kejadian 50 ayat 20 pada waktu dia sudah menjadi perdana menteri. Ya. Wah, luar biasa pangkatnya udah tinggi ya, saudara-saudaranya datang. Tah, itu yang menjual saya itu ya, yang saya di penjara itu ya. Ya, si kepet itu mungkin gitu kali ya kalau dia jengkel. Ya, tapi tidak, saudara ternyata ya Yusuf tidak demikian. Ya, apa yang dikatakan dalam Kejadian 50 ayat 20 ya? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Luar biasa ya. Kalau aku tidak dijual oleh kamu, aku tidak akan menjadi perdana menteri di Mesir. Ya, betul ya? Dia mau mengampuni saudara-saudaranya, bahkan memberikan makan seluruhnya, memelihara saudara-saudaranya sampai menjadi bangsa yang besar. Itu Yusuf, saudara. Ya, ada jiwa pengampunan. Ya, dia tidak mendendam. Seharusnya kan, wah luar biasa dia dendamnya ya. Harusnya, tetapi dia tidak. Dia ingat Allah. Allah baik. Walaupun kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah membuat reka-reka yang jahat itu menjadi kebaikan. Nah, kenapa seringkali terjadi? Seringkali Tuhan membawa kita kepada kemenangan melalui jalan yang berliku-liku, saudara. Jalan yang berbatu-batu. Supaya apa sebenarnya? Supaya pada waktu kita berada di puncak, kita tidak sombong. Ya. Kita tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Itu kita gunakan untuk menolong orang lain. Bukan jangan pada waktu di puncak justru menindas orang lain. Bukan. Ya, pada waktu kita sukses, pada waktu kita berhasil, justru saat itulah kita dipakai oleh Tuhan bisa membantu banyak orang, saudara. Sehingga orang tidak disakiti, apalagi dirugikan. Maka itu penting bagi kita untuk mau mengampuni. Jangan seperti anak sulung ini, ya, sehingga berkat Tuhan terhambat karena sikap hati dia yang tidak mau mengampuni. Ya. Tahukah saudara, pengampunan adalah hadiah yang terbaik
yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri, enggak kepada orang lain loh. Enggak. Ya, pengampunan itu sebenarnya hadiah yang terbaik yang bisa kita terima sendiri. Kenapa? Karena pada waktu kita mengampuni, maka segala persoalan dalam hidup kita itu bebas. Tidak ada ganjelan lagi, tidak ada beban lagi, tidak ada kepahitan lagi. Itu membebaskan diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau saudara tidak pernah mau mengampuni, itu akan bergumul terus dalam hidup kita. Dan itu menjadi kepahitan. Dan itu menjadi penghalang berkat Allah turun kepada saudara dan saya. Sikap hati yang terakhir, yaitu next, suka menuduh dan menghakimi. Ya, ayat 29 dan 30. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, anak sulung ini memang gak pernah dipestain, dia bilang. Ya. Dia bilang, adikku yang memboroskan itu baru datang, ya, dia memboroskan harta dan pergi dengan pelacur-pelacur, ya. Tapi pada waktu pulang kenapa dipestain? Ya, dia marah, saudara. Ya. Nah, anak ini sebenarnya kan selalu ada di rumah bapak. Kok bisa dia tahu adiknya bersama-sama dengan pelacur? Dari mana dia tahu? Kan dia di rumah bapaknya, adiknya pergi jauh. Kok bisa tahu? Adiknya katanya pergi dengan pelacur-pelacur itu. Itu artinya apa? Asumsi. Itu artinya apa? Tuduhan saja. Ya mungkin benar, mungkin, tapi enggak ada nyatanya. Dia enggak ngelihat dengan mata kepala sendiri adiknya bermain dengan pelacur. Enggak ada. Ya. Dia hanya memprediksikan. Ya. Dia hanya menuduh adiknya ini. Ya. Ini sebenarnya kejadiannya mirip dengan apa itu? Ahli Taurat ya, ahli Taurat dan orang Farisi yang menangkap basah seorang perempuan yang berzina, ya. Wah, berzina, tangkap basah dibawa kepada Yesus gitu ya, untuk diadili. Ya. Waktu Yesus tanya, "Oke, siapa di antara kamu yang enggak pernah berdosa, lempar dia." Kenapa orang Farisi sama ahli Taurat ini enggak ngelempar dia? Ya. Padahal dia yang nangkap basah loh. Ya. Pertanyaannya yang berikutnya memang sederhana, saudara. Orang Farisi dan ahli Taurat itu kerjaannya di bait Allah. Kok bisa menangkap basah orang berzina? Berarti minimal ngintip ya. Betul ya? Minimal ngintip dia. Gimana? Tahu dari mana nangkap basah kalau enggak ngintip? Ngintip sedikit ya. Ngintip apa berdosa? Berdosa. Ngintip orang berzina enggak berdosa gimana? Ya berdosa. Ya. Mana waktu Yesus tantang, ayo siapa yang enggak berdosa? Lempar batu tuh. Enggak berani dia. Karena dia sendiri juga berdosa, saudara. Ya, sama ini. Ya, seringkali sikap menuduh orang itu tidak baik, saudara. Apalagi berasumsi yang saudara dan saya nggak tahu. Kemudian saudara omongin kemana-mana. Waduh, ini berat, saudara. Ada satu cerita yang menarik. Ada seorang eksekutif muda, ya, pakai jas, dasi dan sebagainya. Ini naik kereta yang non AC. Bukan yang sekarang ya, kalau sekarang itu yang namanya kereta itu walaupun ekonomi AC semua. Kalau dulu, zaman dulu jurusan Jakarta, Parayangan itu ya, ada yang AC, ada yang non AC, namanya gitu memang keretanya ya. AC atau non AC ya, istilahnya itu eksekutif atau bisnis kira-kira gitulah. Nah ini eksekutif muda ini dasian pakai jas ya, naiklah yang dia non AC saudara, panasan gitu ya. Kemudian dia buka itu namanya apa, handphonenya ya, wah luar biasa ya. Kemudian buka lagi iPad-nya. Wah, orang-orang yang di sekitarnya, ini orang ya luar biasa ya. Seorang nenek-nenek di sebelahnya dia bilang dalam hatinya, waduh orang muda sekarang ya, kaya sedikit aja sudah pamer. Ya. Pamer kok naik ekonomi, ya. Pamer kok naik non AC gitu ya, padahal sambil beringat tuh si eksekutifnya ini ya. Orang muda. Seorang ibu-ibu juga berpikir saudara sebelahnya lagi ya. Mudah-mudahan suamiku enggak senorak dia deh. Ya.
Masa jas-jasan rapi, pakai dasi, bukanya iPad, ya. Kok naik kereta yang non AC, ya. Seorang gadis ABG persis di depannya, ya. Dia membatin, keren sih, keren ya. Tapi enggak banget deh sama gayanya. Ya dia bilang ya. Kenapa enggak naik AC saja? Ya. Kenapa sih pamer di kereta ini yang non AC? Buka iPad segala, ya. Sebelahnya lagi agak jauh dikit ada seorang pemuka agama, ya. Dia melirik dan mengatakan, aduh, seandainya dia belajar ilmu agama, tentu tidak sesombong itu, ya. Dia hanya pamer, luar biasa ya. Dia bilang, moga-moga dia mengenal agama yang benar, ya. Seorang pelajar SMA, perempuan yang mengatakan, waduh, gue tahu lu kaya, ya. Tapi please deh, katanya ya, lu nggak perlu pamer, ya. Nggak perlu pamer gitu kali ke gue, gitu kira-kira perasaannya ya di dalam hatinya si pelajar SMA itu ya. Gua nggak butuh style lo, ya. Itu gaya bahasanya anak-anak SMA seperti itu ya. Kalau lu memang pengen diakuin, ya sana lu pindah kereta yang AC. Ya. Tidak lama kemudian kereta ini berhenti, ya, dan si eksekutif ini turun dan dia ambil tiketnya, ya, dia baca kelas ekonomi sih sambil, tetapi dia mengatakan ya bersyukur ya tiket ini tadi saya tukar dengan seorang nenek yang lemah. Saya naik eksekutif sebenarnya, tetapi saya karena kasihan dengan seorang nenek, nenek itu bisa menikmati kereta yang ber-AC. Saya cukup kereta yang non-AC. Apa saudara realitanya? Ya. Bahayanya penghakiman. Ya. Sebuah kebaikan, tindakan yang baik, tindakan yang kasih bisa berubah total menjadi kejahatan, keburukan hanya karena persepsi kita. Seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu persoalan yang sebenarnya, lalu kita mengasumsikan. Ya. Kita punya perspektif yang negatif terhadap orang itu, padahal kita nggak tahu. Persis kayak anak sulung tadi itu. Itu bahaya saudara. Ya. Belum tentu orang itu seperti yang kita pikirkan. Ya. Ada orang di gereja, dompetnya rupanya jatuh saudara, gitu ya. Waktu dia sadar, dompetku nggak ada. Dia lihat sebelahnya, wah ini pasti maling ini, sebelah saya ini. Ya, noleh sebelahnya lagi, ini juga maling ini, jangan-jangan ya. Dompet saya kok nggak ada gitu ya. Hilang ini dompet saya kan. Begitu belakangnya diambilnya, Pak, dompetnya jatuh. Oh iya, sorry ini malaikat nih. Itu juga malaikat gitu ya. Ya, karena pikiran kita saudara, ya hati-hati. Ya. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan itu, lama-lama menjadi gosip. Nah gosip itu bahaya saudara ya. Saudara tahu gosip ya? Gosip itu membicarakan sesuatu yang tidak real. Apalagi kalau sudah masuk gosip politik. Waduh, di medsos itu luar biasa saudara ya. Ada Raja Jawa, ada macam-macam ya. Emang benar? Belum tentu. Ya, itu asumsi saja. Yang enggak jelas, kita enggak perlu ikut-ikut yang seperti itu. Ya. Apalagi terhadap saudara-saudara kita seiman, enggak usah ngerasani. Wah kelihatannya rohani, mari kita doakan si Amir yang saat ini sedang selingkuh. Kok malah pengumuman? Ya, kelihatannya rohani mendoakan, ya, tapi sebenarnya dia pengumuman si A itu selingkuh. Kan ini ciloko ini ya. Enggak saudara ya, tidak ya. Jadi janganlah kita suka menuduh dan menghakimi orang. Ya. Kita perlu mempunyai hati seperti Bapa. Ya. Ayat 31 yang terakhir. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya. Anak sulung tersebut sebenarnya protes kepada bapaknya. Aku bertahun-tahun bersama bapak belum pernah bikinkan pesta untuk aku. Aku enggak pernah ambil anak kambing, domba untuk bisa pesta bersama teman-temanku. Aku cuman kerja. Ya. Kenapa Bapak memestakan anak bungsu yang menghabiskan uang Bapak? Bapaknya bilang seperti itu. Ya. Kamu selalu ada di rumah bersama-sama dengan aku. Apa kamu tidak ngerti? Semua milikku adalah milikmu, saudara. Mau bikin pesta setiap minggu, ya, sembelih kambing domba, enggak ada masalah. Itu berkat buat kamu.
Tapi pertanyaannya, kenapa kamu tidak melakukannya? Ya. Kenapa? Ada banyak orang yang datang ke rumah Tuhan, tapi nggak ngerti hati Bapa yang surgawi. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan kemurahan. Sebenarnya yang Tuhan rindukan adalah keakraban, saudara. Kita bukan hanya kerja, kita bukan hanya taat, disuruh oleh Bapa, tetapi yang paling penting adalah kita perlu mengasihi Bapa. Ya. Oleh karena apa bedanya budak dengan anak, saudara? Kalau budak itu taat kepada majikannya, ya, tapi kalau anak itu mengasihi kepada orang tuanya. Ya. Kasih itu lebih daripada ketaatan, saudara. Ya, karena orang bisa taat itu karena harus, dipaksa dan sebagainya. Tetapi orang mengasihi itu karena relasi. Ada hubungan yang akrab. Ya. Itu bedanya, saudara. Jadi saudara dan saya jangan hanya kerja-kerja, taat. Tapi saudara tidak punya relasi dengan Tuhan. Ya. Yang dibutuhkan Bapak adalah relasi, saudara. Berkat itu hanya bonus yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Tetapi relasi dengan Tuhan adalah segala-galanya. Milikku akan menjadi milikmu, itu janji Tuhan. Saudara bisa menikmati berkat itu kalau saudara punya relasi. Seandainya anak sulung ini minta, Pak, saya mau pesta sama teman-teman saya, boleh enggak? Pasti dijawab boleh. Tapi anak ini enggak pernah melakukan. Ya, enggak pernah minta. Karena dia enggak punya relasi yang baik dengan bapaknya. Padahal bertahun-tahun bersama bapaknya, saudara. Ya, Tuhan merindukan relasi saudara dan saya dengan dia. Itu lebih penting dari segala yang lain, saudara. Ya, karena begitu saudara menjaga relasi ini, milikku adalah milikmu. Ya, Tuhan bilang kehadiranku lebih dari segala berkatku. Ya. Saudara seharusnya sadar pada waktu Tuhan hadir, ya, untuk saudara dan saya berkatnya mengikuti. Berkat itu cuma bonus, saudara. Ya, tapi yang penting adalah hati saudara dan hati saya itu punya relasi yang erat dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Ya. Alkitab menunjukkan kepada kita ada ribuan janji Allah di dalam Alkitab. Ya. Bila kita adalah anak Allah, Bapa surgawi bertanggung jawab memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Oleh karena itu kita perlu memuji Tuhan. Ya, setiap saat menjadi gaya hidup kita, menyembah Dia. Yang kedua adalah kita perlu punya sikap yang mau mengampuni supaya berkat itu bisa mengalir dengan lancar dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah jangan kita punya sikap yang suka menuduh dan menghakimi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami diajar oleh Tuhan untuk bisa sadar, untuk bisa bertobat kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus memuji namamu, memuliakan namamu. Dan biarlah rohmu yang kudus membimbing kami Tuhan, agar hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami punya hubungan yang erat dengan Engkau, punya hubungan yang baik dengan Engkau setiap saat Tuhan. Karena kehadiranmu sungguh berarti bagi hidup kami. Terpujilah namamu yang agung Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan kebodohan kami. Ya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan Pak Pendeta. Ya, terima kasih hambanya Bapak Mr. Yono memberkati kita hari ini melalui firman Tuhan. Ya, supaya berkat-berkat kita tidak terhambat mengalir, sukacita, jasmani, rohani dilimpahi Tuhan. Tadi ya kuncinya. Kita belajar menyembah, memuji Allah dalam roh dan kebenaran. Kuncinya juga yang kedua mengampuni. Dan yang ketiga, jangan menghakimi. Tuhan berkati Pak Mister. Dan kita akan doa berkat. Kita lihat dulu beberapa pengumuman yang ada di buletin atau di layar depan Bapak Ibu. Mari kita lihat pengumuman yang pertama, ya, mengajak Bapak Ibu besok hari Rabu persekutuan doa jam 7 malam. Ya.
firman Tuhan akan dilayani Saudara Diki Atmar Sega. Diki. Yang kedua, petugas ibadah minggu pertama 1 September bisa dilihat. Ya. Di situ. Berikutnya yang ultah minggu keempat, ya, Agustus ini, hari ini juga Saudari Putri Angelika Manurung. Angel, Tuhan berkati Angel, sekolahnya, cita-citanya. Ya. Ya. 29 Agustus, Ade Ayu Dias Manjorang. Ada? Bu Esti? Ayo, selamat ulang tahun. Tuhan berkati yuk, ya. Sekolahnya, ya. Juga papa mamanya. Terima kasih. Ada lagi? Hevin ada? Ya. Mengingatkan Bapak Ibu, besok Jumat 30 Agustus jam 6 sore ada perayaan ibadah Hari Ulang Tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD Jabar. Ya, diadakan di GBI Baitlahim, Jalan Sudirman, Bandung. Ya, silahkan bisa hadir untuk perayaan HUT GGBI. Ada lagi? Ya, mengingatkan ini minggu keempat, ya, Sabtu depan hari terakhir bulan Agustus, silahkan segera mendaftar retreat gereja 15-16 September mendatang. Silakan yang belum mendaftar hari ini, gitu ya, bisa menghubungi panitia. Ya. Sekali lagi kontribusi jemaat 50.000, ya, 50.000 silakan. Ya. Segera menghubungi panitia untuk retreat nanti. Ada lagi? Ada tambahan pengumuman? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Silakan berdiri. Ya, tidak ada. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita minta berkat kepada Allah Bapa di surga. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa, yang kami puja, kami sembah. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami, hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Tuhan memberkati-Mu. Tuhanmu memberkati-Mu, Tuhan melindungi, menyinari-Mu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan sidang duduk kembali saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.